Laporan keuangan sektor publik dan elemennya. Yang pertama ada fungsi dan tujuan pembuatan laporan keuangan. Yang pertama kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat kelangsungan organisasi. Yang kelima hubungan masyarakat, dan yang keenam sumber fakta dan gambaran organisasi. Selanjutnya ada kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Serta yang keempat, pemerintah. Selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama dilihat dari fokus dan lingkup laporan keuangan. Yang kedua akuntabilitas. Yang ketiga orientasi laporan keuangan. Yang keempat aturan pelaporan. Yang kelima pihak pemeriksa, dan yang keenam penggunaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama sistem basis kas atau cash base, merupakan sistem akuntansi dasar kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Yang kedua, basis akrual atau accrual base, merupakan penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga ada akuntansi dana fund accounting, yang merupakan akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima. Selanjutnya jenis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal yang membuat bertanggung jawab kepada pihak yang lebih terkait pengelolaan dana. Yang kedua ada akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal di mana jenis ini memiliki pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Selanjutnya bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Laporan untuk mengetahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Laporan yang memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tambahan termasuk informasi non-keuangan yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran disajikan dalam nota perhitungan APBN atau APBD.
Laporan realisasi anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya ada elemen laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada pembiayaan. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan pada tanggal tertentu. Elemen neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Elemen-elemen yang terdapat di dalam laporan arus kas terdiri dari: yang pertama, penerimaan kas adalah semua aliran masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Catatan atas pelaporan keuangan. Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, pencatatan dan penggolongan. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam jurnal. Transaksi-transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus. Yang kedua ada peringkasan atau pengiktisarian. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Yang ketiga, penyajian atau pelaporan. Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penyederhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.